Baik Mas Erik, ini khusus untuk Mas Erik nih, untuk hari ini biar ingat. Jadi 7 step itu seolah-olah memang tidak guna ya, karena seolah-olah hanya sesuatu yang berurutan saja. Tetapi pada dasarnya apabila ini diterapkan dan dijadikan habit ya, dijadikan kebiasaan oleh salesman, ini akan sangat membantu. Namanya juga ini adalah salah satu strategi yang dipunya oleh Regit ya. Jadi pada dasarnya 7 step itu ada 7 langkah kunjungan, namanya juga 7 step ya. Terbagi menjadi 2 bagian. Satu bagian itu dilakukan di dalam kantor ya. Bagian kedua ada dilakukan di dalam lapangan atau di field ya. Jadi apa yang dilakukan di dalam kantor adalah yang paling pertama dan yang paling terakhir ya. Langkah pertama dan langkah terakhir. Langkah pertama ya adalah planning dan preparation. Ini sering diremehkan oleh beberapa teman-teman ya selama saya berkarir. Ya, kenapa diremehkan? Karena dianggap ngapain juga lah, pokoknya udah biasa kok tiap hari seperti itu. Nah, tapi kalau kita rencanakan betul, setiap hari merencanakan berapa jumlah register yang sudah dipunya, ya, apakah yang sudah dipunya itu betul-betul sudah final, yang memang sudah loyal sama kita, yang memang sudah tokonya produktif dan layak menjadi RU kita, nah itu direncanakan betul. Target kita untuk register outlet atau plan call-nya salesman itu adalah 25 toko minimal ya, dengan asumsi semuanya itu dalam cycle bi-weekly. Nah, 25 toko ini harus ya dipunya oleh salesman masing-masing. Kalau belum ya ditambah dengan cara apa? Dengan NOO, bukan NOA loh ya. NOO artinya adalah new open outlet di daerah PJP-nya dia, rutenya di hari itu. Itu perencanaan. Tidak hanya itu, direncanakan juga dari sekian toko yang akan divisit, berapa wholesalernya, berapa retailernya ya, kemudian apa yang senjata yang akan diberikan ke wholesaler, apa senjata yang diberikan ke retailer. Itu bagian dari planning. Kemudian ada jualannya mau berapa ya, targetnya berapa hari itu, dan sebagainya yang merupakan bagian dari perencanaan. Yang di dalam langkah 1 ini juga ada namanya preparation, persiapan, disiapkan semuanya, mulai dari sampel yang akan dibawa untuk ditunjukkan kepada toko apabila memang itu ada NPD, aksi tenteng yang akan kita bawa atau gunakan dan sasarannya kemana, semua itu dipersiapkan sebelum ke field atau ke market ya. Langkah kedua itu adalah perkenalan dan cek stok ya. Jadi ini sering diabaikan juga, mentang-mentang kenal ya sama toko, datang-datang langsung ngasih tagihan misalkan, wah udah dimaki-maki itu sama toko tuh ya, karena toko nggak suka orang datang pagi-pagi pasarnya lagi ramai pengguli, datang malah bawa tagihan. Itu contoh. Jadi pertama datang ya harus sebagai orang timur kita harus bersapa, halo Pak Haji, halo kok pagi, kenalkan nama kamu siapa, walaupun sudah kenal ya, panggil dia jangan jangan Pak Haji, mungkin dengan namanya ya. Halo Pak Haji Salim, apa kabar? Halo Pak Andre, apa kabar? Masih ingat kok, saya dari Jatuh ya kok, seperti biasa kok. Nah habis itu di dalamnya ada langsung meminta izin untuk mengecek stoknya. Tentu saja tidak mudah ya mendapatkan izin untuk itu ya, ada beberapa objection ya, ada beberapa penolakan dari toko. Tapi saya sudah ajarkan bagaimana cara kita bersikap atau kita berpendapat ya untuk keinginan kita terpenuhi atau diberikan kesempatan untuk ngecek stok. Salah satunya adalah menyampaikan bahwa kita datang ngecek stok itu gunanya untuk pertama ya, kita dapat mengetahui barang-barang toko yang tertutup oleh barang lain sehingga tidak terjual, karena pada endingnya nanti akan merugikan toko dan merugikan kita ya. Jadi banyak cara untuk itu, nanti akan dalam sesi lain akan saya bahas. Itu langkah kedua. Langkah ketiga itu adalah review objektif. Sangat sebentar review objektif ya, mungkin hanya 1 menit, nggak ada. Apa sih review objektif? Kita mereview kembali nih objektif kita untuk datang ke toko itu untuk apa. Tadi di awal perencanaan udah ada nih toko WS mau diapain. Nah saat kita udah tahu stoknya di langkah kedua tadi, kita harus melakukan dengan secepat kilat ini. Wah ini toko ini kemarin ngambil 12, stoknya tinggal 2 karton nih misalkan. Wah ini berarti aku bisa angkat nih, stoknya akan saya lebihin sedikit dengan tambahan slab yang memang masuk ke dalam slab yang ada tambahan diskonnya misalkan ya. Itu namanya review objektif, ditentukan cepat. Nah baru masuk langkah keempat Mas,
Apa langkah keempat? Kalau bahasa kerennya itu persuasive selling ya. Kalau bahasa Jawanya itu pendekatan, penjualan yang memakai cara-caranya Rekit. Apa itu ya? Yang pertama adalah setelah semuanya selesai ya, sekarang kita semua pakai SFA nih ya. Jadi dari SFA itu kemudian disampaikan MSL-nya dulu nih, atau yang pernah dibeli toko itu deh ya, sampaikan stoknya berapa saja kamu order, tentukan ordernya dari kamu, programnya apa yang dia dapat ya. Kemudian kalau ada memang perlu produk sampel, sampaikan produk sampelnya ya, yang perlu menjadi produk fokus kalian, dan sebagainya. Itu namanya persuasive selling, pendekatan penjualan ala Rekit. Baru masuk ke langkah kelima. Apa langkah kelima? Langkah kelima adalah closing sales. Kenapa sih harus di closing sih? Karena banyak sekali tipe-tipe sifat-sifat para wholesale, para toko, tuan toko ini sebenarnya macam-macam ya. Gunanya adalah untuk pertama memaksa kembali nih apa yang sudah diorder, disepakati dalam proses keempat tadi, persuasive selling, ya, sehingga toko yakin. Oke Pak ya, jadi ini Bapak ordernya A, B, C, D, sekian karton, programnya ini, totalnya sekian Pak, invoice-nya Pak. Ya, udah, itu namanya closing sales. Ya, nah ini juga jarang dilakukan karena kenal, wah sudah nggak usah tangan, nggak usah macam-macam. Nah, di faktor sini di closing sales itu harus betul. Ya. Contoh di Borwita itu, tolong di training salesman-nya, karena kadang-kadang salesman itu di Borwita itu ada namanya kredit limit, ya ada namanya TOP, ada cash dan sebagainya, sama dengan distributor lain, tetapi perlakuannya berbeda. Contoh, apabila nih toko ya punya limit 500, ini kejadian betul nih waktu saya market visitnya. Kredit limit 500, kemudian setelah